Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Akhirnya film Mortal Kombat tayang juga. Per tanggal 14 April kemarin udah rilis di bioskop Indonesia dan kebetulan Indonesia dapat tanggal rilis atau tanggal tayang lebih awal yaitu 14 April dibanding di Amerika itu 23 April. Salah satu yang spesial dari film ini adalah karena ada aktor Indonesianya, yaitu Joe Taslim sebagai Sub-Zero. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, gue bakal kasih sedikit pointers bahwa kita akan bagi jadi beberapa part. Pertama, kita akan bahas sinopsis dan pemeran-pemerannya. Kedua, kita akan bahas review tanpa spoiler. Dan terakhir, mungkin review dengan spoiler atau plus minus secara utuh dari film ini dan apa yang gue rasain tentang film ini. Oke, lanjut. Kita langsung ke pembahasan pertama yaitu sinopsis dan pemeran. Sebelum masuk ke sinopsis dan pemeran, gue mau disclaimer dulu. Gua ini bukan pecinta game Mortal Kombat. Jadi gue cuman casual gamer. Ketika waktu itu gue masih kecil, gue main Mortal Kombat kalau nggak salah di PS2 punya tetangga. Jadi gue nggak terlalu ngikutin story-nya, tapi gue suka main arcade-nya yang one on one gitu. Dan beberapa ilmu dan jurus-jurus yang dipakai oleh karakternya masih berbekas di ingatan gue. Jadi kalau nanti mungkin agak kurang maksimal, gue mohon maaf. Jadi ayo kita mulai pembahasannya. Film Mortal Kombat menceritakan tentang seorang petarung MMA bernama Cole Young yang terbiasa menerima bayaran untuk kalah untuk setiap pertarungan yang ia ikuti. Sayangnya dia tidak menyadari warisan penting yang ada pada dirinya dan berhubungan dengan tanda lahirnya dia yang berbentuk naga dalam lingkaran. Suatu ketika Kaisar Samsung dari Outworld mengirimkan prajurit andalannya yaitu Sub-Zero untuk memburu para petarung yang ada di bumi dengan logo naga di dalam sebuah lingkaran, dan salah satu targetnya adalah Cole Young. Suatu ketika Cole Young dan keluarganya lagi makan, sampai akhirnya tiba-tiba Sub-Zero menyerang daerah tempat Cole Young dan keluarganya lagi menikmati makan malam. Di saat genting seperti itu, muncullah Jax sebagai penyelamat dan sedikit banyak memberikan informasi tentang tanda naga yang dimiliki Cole. Bukan hanya dia yang memilikinya, tapi Jax dan beberapa orang lainnya juga memilikinya. Karena Cole yang khawatir akan keselamatan keluarganya, dia akhirnya mencari tahu lebih lanjut dengan cara mencari orang bernama Sonya Blade sesuai dengan arahan dari Jax. Ketika Cole yang bertemu dengan Sonya, ternyata dia bertemu dengan satu prajurit lagi yang sudah mendapatkan tanda naga yang bernama Keno. Dan ternyata Sonya Blade ini belum punya tanda naga, tapi dia telah meneliti sejarah dan asal-usul tanda naga ini berada di bumi. Ketika Cole Young dan Sonya sedang berdiskusi tentang asal-usul tanda naga itu di bumi, tiba-tiba mereka diserang oleh monster reptil dari dunia luar atau Outworld, kiriman Kaisar Samsung. Setelah mengalahkan reptil kiriman Kaisar Samsung, Keno, Sonya, dan Cole Young berangkat mencari kuil Lord Raiden. Ketika sedang menyusuri padang pasir dalam perjalanan mencari kuil Lord Raiden, mereka tak sengaja bertemu dengan Liu Kang, salah satu murid dari Lord Raiden. Dari situ Liu Kang memberi tahu arah ke kuil tujuan mereka,
dan di sana akhirnya mereka bertemu dengan Lord Raiden. Ketika sampai di kuil, Lord Raiden menceritakan tentang arti dari tanda naga tersebut, bahwa tanda naga tersebut adalah tanda prajurit pelindung bumi yang akan mewakili bumi bertarung di sebuah pertarungan melawan Outworld bernama Mortal Kombat. Sebelum mereka bertarung di arena Mortal Kombat, mereka harus menemukan Arcana. Dan di kuil Lord Raiden inilah akhirnya para prajurit-prajurit baru ini ditempa dan menemukan Arcana dari dalam dirinya masing-masing. Nah, seperti apa kisah selanjutnya tentang prajurit Artriellum yang sedang menimba ilmu untuk melawan prajurit dari Outworld? Selengkapnya bisa lu orang tonton di Mortal Kombat yang udah tayang di bioskop. Dan mungkin dalam waktu dekat bakal rilis juga kalau nggak salah di platform OTT HBO Max. Karena ini besutan dari Warner Bros ya. Jadi ya kalau lu orang kelewatan di bioskop mungkin udah bisa nonton di HBO Max. And by the way, film ini disutradarai oleh Simon McQuoid, terus diperankan Lewis Tan sebagai Cole Young, Jessica McNamee sebagai Sonya Blade, Josh Lawson sebagai Keno, Joe Taslim sebagai Bi-Han atau Sub-Zero, Meh Kat Brooks sebagai Jax, Matilda Kimber sebagai Emily, Laura Brand sebagai Allison, Tadanobu Asano sebagai Lord Raiden, Hiroyuki Sanada sebagai Scorpion atau Hanzo Hasashi, Jin Han sebagai Samsung, Ludilin sebagai Liu Kang, Max Huang sebagai Kung Lao, Sissy Stringer sebagai Melina, Mel Johnson sebagai Nitara, Nathan Jones sebagai Reiko, Daniel Nelson sebagai Kabal, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Yang barusan gue sebutin itu bisa dibilang pemeran utamanya. Dan mereka itu berperan rata-rata sebagai karakter yang ada di game Mortal Kombat. Oke, selanjutnya kita lanjut ke review tanpa spoiler. Oke, pertama-tama gue mau bilang basically film ini keren banget, visual efeknya bagus banget, jalan ceritanya cukup bisa diterima, karena biasanya film-film adaptasi game itu cukup mengecewakan ya. Tapi ini gue rasa masih oke dan bisa diterima. Nggak bisa dibilang bagus banget, tapi nggak jelek juga. Overall gue puas ketika nonton ini. Tapi ada poin yang gue highlight tebal yang sangat amat menjengkelkan, dan poin ini adalah nilai merah ya buat film ini. Tidak lain dan tak bukan adalah sensor. Sensor di film ini itu brengsek banget. Bener-bener di-cut patah. Parah banget. Kayak lo lagi nonton film bioskop di TV. Udah gitu adegan-adegan yang dipotong ini tuh justru adegan kunci gitu. Adegan fatality, man. Can you imagine? Lo main gamenya, lo menggunakan segala macam cara untuk mengalahkan musuh lo, dan ketika penghabisan itu kan lo gila-gilaan di fatality gitu ya kan. Tapi pas di film ini fatality-nya tuh dipotong, bukan disensor, dipotong kasar. Sekasar itu. Kesel sih. Kayak ketika gua nonton ini pas di awal-awal gitu ceritanya, wah oke. Terus sadis gitu ya kan, pukul-pukulan sana sini ini itu. Dek, pas masuk ke fatality dong. Kenapa?
Kenapa sekasar itu gitu? Sayang banget. Poin yang paling kita tunggu malah hilang. Jadi ya gimana ya, emang nggak ada yang sempurna sih, tapi gimana? Sayang banget. Padahal kalau ya adegan fatality-nya ditayangin secara blak-blakan gitu, mungkin bisa lebih tinggi lagi. Gue ngomong kayak gini kok ngerasa gue jadi kayak agak psikopat ya. Kurang lebih kayak gitu. Dan secara overall gue kasih nilai film ini di 7,5/10. 7,5 itu karena cerita, visual effect, dan sensor yang menyebalkan ketika gue menonton film ini di bioskop. Nah, gue nggak tahu nih kalau nanti udah masuk di OTT kayak HBO Max gitu, bakal tetap ke sensor separah itu atau diganti jadi sensor burem atau kotak-kotak ala film bokep Jepang gitu ya. Ya, semoga aja ketika nanti ada di OTT nggak sepatah dan sekasar itu sensornya. Sumpah kesel. Oke, kita lanjut ke review dengan spoiler. Ketika bertarung, adegan-adegan baku hantam antara para pemainnya kayak Sub-Zero ngelawan Scorpion, terus si Cole yang ngelawan siapa sih prajurit-prajurit Outworld-nya gitu ya. Itu menurut gua overall keren banget. Cuman ya gitu, ilmu-ilmunya nggak semuanya ditongolin. Karena yang Scorpion lawan Sub-Zero di awal itu belum munculin identitas detailnya Scorpion kan. Bahwa si Hasashi Hanzo itu bakal bangkit dari neraka sebagai Scorpion. Terus pas udah menuju ke tengah-tengah, sejujurnya agak lambat pace-nya ketika dia si Sub-Zero nyerang Kolyang nyari Sonya nyari Kuil, terus berkutat mencari Arcana, itu pace-nya agak lambat dan terkesan terburu-buru gitu. Ketika dari konflik menuju ke penyelesaiannya. Ketika semuanya udah dapat Arcana, terus Sonya dapat tanda naga gitu ya kan. Gue ngerasa kayak ini mah udah ketebak, tipikal Hollywood banget gitu. Kayak masalah yang gede yang mereka hadapin, musuh yang berat, yang susah gitu, kayaknya mereka akan menyelesaikannya dengan cara yang mudah gitu. Aneh banget, agak kurang ini ya, agak kurang greget gitu. Harusnya kan masalah yang susah dan berat ya solusinya juga harus sama-sama susah dan berat dong. Paling nggak ulti-ulti dari pemeran protagonis atau jagoan-jagoannya ini tuh lebih mantep. Sayangnya ketika solusi dari konfliknya ini muncul cuman satu yang kelihatan mantep. Enggak deh, dua. Ya cuman dua. Ketika fatality-nya Liu Kang ngeluarin naga api sama Scorpion ketika ngebunuh Sub-Zero. Terus yang nyebelin lagi fatality-nya si Jax. Dia tuh mau nempeleng prajurit, bukan nempeleng sih, apa sih, kayak nepok kepalanya gitu. Tapi fatality kan, jadi dengan seluruh kekuatan di tangannya itu dia mau mecahin kepala lawan gitu ya kan. Itu kasar banget potongan fatality-nya, jadi kayak ngerasa nggak ada fatality. Sama pas Kung Hao mau fatality pakai topi gerinda dia, topi gerinda. Topi gerinda di tanah gitu udah muter-muter, terus dia mau motong si lawannya gitu, itu dipotong kasar banget sensornya. Alay dah pokoknya itu. Padahal kalau semua fatality-nya ditongolin, seru banget. Asli gregetan gua ketika nonton di bioskop, kayak apaan sih gitu. What the hell gitu. What the fuck, kenapa begini? Ya gitu deh. Overall filmnya 7,5/10 sih kalau dari gue. Nggak bisa lebih.
Oke, segitu aja kayaknya ya, biar nggak terlalu lama dan terlalu dragging. Ya itulah pokoknya pembahasan tentang Mortal Kombat. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Gue Irsan Limana pamit. Ciao. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56, bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Irsan56 pamit. Ciao.